Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa a'udzu billahi min ahwali ahli nar. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengkaji bersama ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita kaji bersama bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai topik pembahasan tentang membebaskan diri dan keluarga dari cengkraman setan, maka jangan sampai dalam majelis kita sendiri dalam cengkraman setan. Maka kita minta agar jamaah yang berada di samping kanan yang posisinya jauh dari majelis harap merapat. Saf-saf yang kosong terutama yang tengah mohon diisi terlebih dahulu supaya tujuan kita ini tercapai, ya, membebaskan diri kita dan keluarga kita dari cengkraman setan. Karena majelis dalam ilmu ini adalah merupakan majelis yang berbarokah, maka jangan sampai barokah itu hilang dari majelis ilmu ini. Jazakumullah khairan. Kenapa kita ingin membahas membebaskan diri dan keluarga kita dari cengkraman syaitan, dari cengkraman setan? Karena kebanyakan dari keluarga kita memang termasuk orang-orang yang lalai. Kebanyakan diri kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang lalai. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang seringnya manusia melupakan, terlalaikan dengan dua nikmat tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah as-sihhah. Orang diberi nikmat berupa kesehatan. Ini mudah. Kemudian dia terlalaikan dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat kesehatan tapi tidak digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak untuk disibukkan dengan ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-faragh. Jadi waktu luang, kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bernilai ibadah. Justru kebanyakan dilalaikan. Justru kebanyakan kesempatan itu lari sia-sia. Kesempatan itu hilang sia-sia. Padahal apa yang telah berlalu dari waktu kita itu semuanya tidak dapat diulang kembali. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Bagi yang membawa Al-Quran silahkan dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman, maka kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pentingnya kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang jiwanya tidak disibukkan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan disibukkan kepada hal-hal lainnya. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat di Indonesia ini banyak sekali kesibukan, banyak sekali kesibukan dan padatnya aktivitas yang tidak diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya masih banyak masyarakat Indonesia, ya terutama masyarakat Indonesia ini dalam menjalankan dua nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala masih banyak yang lalai. Dan bahkan kita melihat dan menyaksikan hal-hal yang tidak perlu untuk dikaji itu ternyata dikaji, diada-adakan, bahkan dibuat audisi. Seperti apa? Seperti ada audisi pemilihan artis, ya, ganteng-ganteng serigala, wal iyadu billah, atau yang lainnya, ya. Ini bedanya kita dengan orang-orang barat. Kalau orang-orang barat, hewan-hewan itu jadi artis, ya, ada anjing jadi artis dalam perfilman dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia justru manusia yang jadi hewan, ya. Ini kebalikan, ya. Jadi dibikin audisi siapa yang wajahnya mirip dengan serigala, ya. Ketika dia berpose mirip dengan serigala dan lain sebagainya, dialah yang akan dipilih, ya. Nauzubillah min dzalik. Ternyata luar biasa, ya, antusias masyarakat itu luar biasa, ya. Banyak yang mengikuti, ya. Maka kalau kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan seseorang yang memiliki 3 alat indera, hati, kemudian penglihatan, pendengaran, apabila tidak difungsikan sebagaimana firman Allah taala berikut ini, maka kedudukannya sama dengan al-an'am, ya, binatang ternak. Kalau ada orang yang merasa bangga, ya, dirinya diposisikan seperti serigala, seperti binatang, ya. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu adalah posisi yang rendah, hina. Kalau manusia kemudian diposisikan posisi binatang, ya. Maka nauzubillah min dzalik, ya, jangan sampai kita merasa bangga. Atau ada istilah-istilah lain, wanita-wanita siluman, wanita-wanita sundel bolong dan lain sebagainya, ya. Terkadang orang ini mencari sensasi, mencari sesuatu yang bisa meramaikan pasaran, ya, pasaran media dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat di sirah-sirah yang ada, setan itu sering juga, ya, sering kalinya setan itu menampakkan diri wujud manusia, tapi justru manusia pengen menampakkan diri wujud setan. Nauzubillah min dzalik, ya. Seperti kisah Abu Hurairah pada saat beliau ditugasi menjaga Baitul Mal, ya, beliau menyaksikan ada setan yang menjelma wujudnya jadi manusia yang kemudian berusaha mencuri harta-harta yang ada di Baitul Mal, ketangkap, ya, dan ingin diadukan di hadapan Rasulullah SAW. Namun kemudian pada akhirnya dia mengajarkan ayat kursi, ya, sebagai ayat perlindungan supaya terhindar dari gangguan setan. Maka kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW meskipun setan itu adalah al-kadzab, pendusta, ya. Berikutnya juga kisah Ubay bin Ka'ab, ya. Ubay bin Ka'ab saat berjaga-jaga di lahan pengeringan kurmanya, karena beliau mendapati setiap kurma yang dikeringkan selalunya hilang, selalunya berkurang, selalunya rusak. Ketika suatu saat beliau berjaga-jaga, beliau mendapati sosok hewan tapi berparaskan wajah anak muda, ya. Dan ini menunjukkan bahwa setan pun banyak ingin menyerupakan dirinya bentuk manusia. Begitu juga berkaitan dengan hadis mimpi, ya. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, setan itu tidak mampu merubah wujudnya ke wujud Rasulullah SAW, ya. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-200, wa im a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekaligus mengingatkan kepada jamaah sekalian ketika hendak membaca Al-Qur'an, fasta'id billah,
ya, karena itu juga merupakan apa? Gangguan setan jika kita tidak membacanya. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu samiun alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara apa? Ya dengan membaca isti'adzah, kalimatul isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab mendapat laporan dari seorang penggembala kambing, penggembala domba. Pada saat itu dia mengeluhkan ada seseorang yang kelihatannya selalu mengikuti dari belakang. Tapi ketika ditengok ke belakang ternyata tidak ada seorang pun. Dan itu berulang kesekian kalinya. Selanjutnya Umar bin Khattab menasihatkan kepada penggembala kambing itu agar mengumandangkan adzan. Kumandangkanlah adzan, serukanlah adzan. Ya, maka setan itu akan lari dari seruan adzan dan semua bisa menjadi saksi dari apa? Dari seruan adzan itu, ya. Kemudian ayyul ahibba rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kali yang harus kita bentengi ya pada diri kita dan keluarga kita awali dari ketika hendak masuk dan keluar rumah. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar ketika hendak masuk rumah kita awali dengan berdoa. Ya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Tujuannya adalah supaya kita terbebas, ya, terbebas dari cengkraman setan, terbebas dari godaan setan, terbebas dari gangguan setan. Termasuk dalam hal ini adalah apa? Sihir. Seringkalinya orang ketika ingin mengoperasikan sihirnya itu dan orang itu tidak memiliki buhul yang dapat menghantarkan pengaruh sihirnya kepada orang yang bersangkutan, maka caranya salah satunya adalah melalui air-air yang dibacakan mantra yang kemudian diletakkan di depan rumah si kurban. Maka ketika si kurban itu melewatinya, melangkahinya, maka dia akan terkena pengaruh sihirnya itu, ya. Maka lebih baik sikap kita adalah menjaga, ya, daripada kita mengobati. Karena ketika seseorang tertimpa musibah, maka biasanya yang paling berat bagi dirinya adalah ketika mengobati, ya. Karena akan banyak pengorbanan yang dia lakukan, ya. Tetapi kalau seseorang mencegah terjadinya gangguan-gangguan syaitan, maka ini lebih ringan. Maka hendaknya ketika kita membaca doa ini, ya, kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita, langsung dipraktekkan, ya, langsung dipraktekkan. Langsung kita ingatkan sebelum masuk untuk membaca doa. Nah, baca bismillahi walajna, ikutin abi, ya. Kalau orang Jawa bilang, "Duk, baca dulu." Ya, "Neng, baca dulu." Ikutin abi. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Itu harus senantiasa diingatkan seperti itu sebagai apa? Sebagai ta'dib, pengajaran, ya, kepada mereka, sebagai tarbiyah hasanah, ya. Pendidikan yang baik buat mereka. Dan kita harus selalu mengingatkan, ya, bahwa ini adalah bentuk perlindungan diri dari gangguan setan. Baca doa dulu supaya tidak diganggu setan. Selalu diingatkan seperti itu. Minta perlindungan dulu kepada Allah supaya tidak diganggu setan. Ya, ini harus senantiasa kita ajarkan. Ya, begitu juga ketika hendak keluar rumah, kita juga jangan bosan-bosan untuk mengajarkan putra dan putri kita doa. Langsung kita praktekkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Supaya nanti ketika kita di luar rumah tidak bisa dipelet orang, tidak bisa diguna-guna, tidak bisa disantet, apalagi ditenun. Nah, itu semuanya one heart, satu hati, ya, sama saja, ya. Itu harus membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini dapat membuat buhul sihir yang sudah dikemas sedemikian rupa itu hancur, musnah dengan doa tersebut, ya. Banyak orang yang sudah hafal doanya, tapi ketika keluar rumah, masuk rumah, banyak yang melalaikan, ya.
Maka ini harap kita perhatikan bersama dan kita harus praktekkan. Begitu juga bagi para mahasiswa, ya. Antum memang tidak berada di rumah antum, tapi antum berada di tempat tinggal antum. Ma'had ini adalah tempat tinggal antum, ya juga rumah antum. Maka ketika antum keluar dari kamar, biasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Begitu juga ketika hendak masuk, ya. Jangan asal Assalamualaikum, tapi harus membaca doa, ya. Setelah mengucapkan salam harus membaca doa. Kemudian ucapkan salam keberkahan kepada penghuninya. Kemudian cara melindungi diri, membentengi diri, ya, membentengi rumah kita supaya terbebas dari gangguan syaitan adalah dengan membiasakan membaca surat Al-Baqarah. Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sunyi senyap tanpa adanya zikrullah. Inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari terbirit-birit dari suatu rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, termasuk kamar. Kalau bagi mahasiswa yang tinggal di mes, ya selalu membacakan. Kalau di kamar itu ada ketua kamar, paling tidak ketua kamar itu yang mewakili, selalu membacakan surat Al-Baqarah. Supaya bangun subuhnya gampang, supaya ya, meminimalisir masbuk, ya. Begitu juga yang rumahnya jauh dari masjid, ya, dengan membiasakan membacakan Al-Quran di dalam rumahnya, maka ini akan mengusir setan, pengaruh-pengaruhnya juga, ya, dari rumah kita, sehingga rumah itu terasa nyaman, tentram, ya. Dan mudah sekali kita beraktivitas menghidupkan sunnah di rumah kita diberikan kemudahan. Selanjutnya Rasulullah SAW juga bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, inna likulli syai'in sanaman, sesungguhnya segala sesuatu itu ada puncaknya. Wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah, dan sesungguhnya puncaknya Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Memang tiada duanya surat Al-Baqarah itu. Man qara'aha fi baitihi lailan lam yadkhuli syaitanu baitahu salata layalin. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di malam hari di rumahnya, maka setan tidak akan bisa masuk. Setan itu akan terblokir, ya, tidak bisa masuk ke dalam rumahnya selama 3 malam. Jadi ada masa aktifnya, ya. Kayak kartu pulsa saja, ada masa aktifnya. Wa man qara'aha naharan lam yadkhuli syaitanu baitahu salatata ayyamin. Dan barang siapa membaca surat Al-Baqarah di siang hari di dalam rumahnya, maka setan tidak akan bisa memasuki rumahnya selama 3 hari, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya, silahkan nanti dipraktekkan supaya rumah kita ini terbebas, ya, 100% dari gangguan setan. Tetapi jika ada jimat-jimat yang dipasang, nah itu udah otomatis pasti ada, meskipun dibacakan surah Al-Baqarah tetap masih ada setannya. Karena apa? Tempat tinggalnya memang di jimat-jimat itu. Terlebih-lebih ketika orang hendak membangun rumah, ya, biasanya dikasih bendera kebangsaannya, kemudian ada umbu rampenya, ya, ada macam-macamnya itu, ya. Ada satu paketnya, mungkin ada janurnya, mungkin ada ketan hitamnya, ada bumbu-bumbu nasi gorengnya, ada. Kita tidak tahu, ya. Tapi yang jelas kebiasaan orang Jawa, ya, yang kental dengan adatnya selalu membiasakan dengan seperti itu. Maka bila ada di dalam rumah kita, ya, hendaknya hendaknya dihancurkan, dimusnahkan, ya. Dimusnahkan dengan cara kita membakarnya, membaca muawwidzatain, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, supaya terhindar dari gangguan setan. Karena tempat-tempat itu, ya, jimat-jimat atau semacam simbol-simbol kesyirikan itu memang adalah tempat hunian utamanya mereka. Makanya ketika membakarnya juga harus membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, supaya terhindar diri kita dari gangguan setan dan juga keluarga kita. Kalau misalkan ada samurai,
Samurai ini sejak zaman Jepang atau sejak zaman Belanda tapi dikeramatkan. Maka cara meruqyahnya adalah dengan cara apa? Ada yang dibakar, ya, kompor dinyalain, auzubillahi minasyaitonirrajim, dipanggang dulu, ya. Dipanggang dulu. Ya, kalau dia bajanya bagus, ya otomatis ya tidak akan berpengaruh api itu. Ya, yang penting adalah memusnahkan apa? Pengaruh-pengaruh setannya itu. Ya. Atau bisa dengan las, yang punya las di rumahnya dilas itu. Ya. Ya, dilas. Kalau memang masih bisa dimanfaatkan, ya. Dan macam-macam, ya. Kalau kita lihat orang-orang terdahulu itu aneh-aneh kalau menyimpan barang antik, seperti ada orang yang menyimpan koin, ya, koin uang zaman dahulu, ya, yang biasa digunakan untuk kerokan. Kalau ada orang yang datang mengeluhkan, ini saya masuk angin, saya pegel-pegel, cukup dikerok pakai itu, langsung sembuh, ya, langsung sembuh. Tapi pada akhirnya dia mengalami kesulitan, ya, sakaratul mautnya panjang sampai 3 bulan. Ya, sakaratul maut, tidak hidup juga tidak mati, ya, bainahuma, ya, hidup segan mati pun tak mau, atau bagaimana bahasanya itu, ya. Akhirnya setelah diungkap, ya, coba keluarkan semua barang-barang antik yang pernah dia gunakan, macam-macam, ada rumah siput, ya, kemudian ada koin tadi yang biasa digunakan untuk kerokan. Ternyata setelah direndam dengan air ruqyah, ya, ini bisa dites, ya, bisa dites apakah jimat-jimat atau yang sejenisnya itu masih memiliki kekuatan magic atau tidak. Itu bisa dites dengan menggunakan pentol korek, ya. Ini tidak ada dalilnya memang, tetapi dalil musyahadah, ya, bukti realita di lapangan kita bisa buktikan dengan cara apa? Pentol korek itu kita pegang, ya, pentolnya kita pegang, kemudian kayunya itu kita dekatkan dengan jimat atau yang semisalnya, maka nanti akan terjadi apa namanya, semacam magnet ketemu dengan magnet, akan bertolak begitu. Antum merasakan pelan-pelan, ya, maka nanti akan terjadi seperti saling bertolakan, ya, ke kanan dan ke kiri, atau bisa dari atas ke bawah, rasakan itu bedanya. Ya, terutama ketika hendak melewati jimatnya itu, ya, nanti ada kekuatan, maka di situ biasanya masih aktif, ya, jimat itu masih aktif, maka bisa kita ruqyah dengan cara direndam dengan air ruqyah. Setelah itu 10 menit biarkan dia, dites kembali apakah pengaruhnya masih ada, ya, berkurang atau tidak. Itu bisa diketahui, ya, dari situ. Ini adalah dalil musyahadah, bukti realita, bisa, ya. Karena pada dasarnya setiap apa namanya, yang ada energi-energi jinnya itu memancarkan sesuatu, maka pancarannya itu bisa terkadang dirasakan dengan cara itu, ya. Kenapa pentol korek? Karena dia adalah bagian yang paling ringan, gitu, ya. Nanti dia bisa bergerak, gitu, ya, tanpa bacaan apapun, ya. Sama halnya dengan ketika orang suka kakinya dilipat, ya, dilipat seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini mudah, ya, posisi yang mudah untuk setan mengganggu manusia masuk, ya. Kecuali kalau disilangkan begini, ya, atasnya sekalian, ya, justru enggak. Ini berdasarkan pengalaman seorang mantan belajar ilmu sihir, ya, yang sudah lama, ya, 178 ilmu sihir dia sudah pelajari. Jadi seluk-beluk, ya, masuknya jin dalam tubuh manusia, ya, selain di dalam Al-Qur'an dan hadis disebutkan bukti-bukti itu, ya, tetapi dia juga memperoleh pengalaman, ya, dari masa jahiliyahnya itu. Ya, alhamdulillah kemudian beliau bertobat. Kemudian posisi berikutnya adalah ketika seseorang tiduran, ya, tiduran dengan bersandarkan kepala ini, kedua tangannya dibuat bantal. Nah, ini adalah ternyata posisi yang melenakan, membuat orang itu langsung mudah tertidur, ya, atau bengong, ya.
Maka masuk kategori firman Allah tadi, barang siapa yang berpaling ya dari mengingat Allah, maka setan akan jadi temannya itu, ya. Maka posisi tidur yang disunahkan Rasulullah SAW adalah berbaring sebelah kanan, ya, itu. Ayyuhal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita kembali kepada contoh-contoh jimat tadi yang ada di rumah, ya, itu harus kita musnahkan. Jadi ada kalanya seseorang yang sakit merasakan sakitnya di rumah. Ketika dia di luar rumah sehat, maka cara meruqyahnya adalah dia harus diruqyah di rumahnya. Ya. Ini sering kalinya dia kalau datang mau ruqyah ini, gangguan-gangguannya persis seperti gangguan-gangguan jin dan sihir. Ketika itu dia datang ke peruqyah, diruqyah tidak mempan, seolah-olah tidak ada reaksi. Tapi ketika pulang lagi ke rumah terjadi reaksi-reaksi, mudah emosi lah, kadang gigi saling beradu, ya. Kadang dia berbuat sesuatu tanpa kesadaran, ya, tanpa dia sadari, ya, di luar kesadaran dia. Atau ketika tidur tiba-tiba dia ngigo atau menggeram seperti harimau dan lain sebagainya. Nah, biasanya mereka cepat peruqyah yang baru awal-awal biasa menyimpulkan, wah ini berarti setannya pinter ini, gitu ya. Tahu kalau mau datang ke peruqyah dia ngilang dulu, gitu ya. Begitu sampai di rumah ganggu lagi, gitu ya. Padahal apa? Bisa jadi gangguan itu ada di dalam rumah, disebabkan karena ada jimat-jimat atau ada telur angsa, ya, yang ditanam di dalam rumah dan lain sebagainya. Banyak hal. Makanya harus dikorek terlebih dahulu. Kalau ternyata ada hal-hal semacam itu, harus diambil, dimusnahkan, ya. Dibacakan isti'adzah dan al-falaq dan anas, ya. Ternyata itu berpengaruh, ya, membuat tabiat istri kita berubah, membuat tabiat anak-anak kita berubah. Ya, ulah siapa itu? Ulah barang-barang mistik itu tadi, ya, jimat dan lain sebagainya yang ditanam di rumah. Itulah yang mempengaruhi kenapa kita tidak bisa mendidik istri kita, kenapa kita tidak bisa mendidik anak kita, kenapa kita susah menjalankan sunnah di dalam rumah. Qiyamul lailnya, siam sunnahnya, atau kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Ya, itu bisa berawal dari situ. Ada juga seorang suami istri. Ini seharusnya saya tidak mengungkapkan sekarang di sini, tapi tidak apa-apa. Ini karena sudah temanya, ya. Ada pasangan suami dan istri, ya. Dia tidak bisa berhubungan badan, ya. Tapi kalau di luar itu bisa dia. Artinya kalau dia laksanakan hubungan badan itu di luar ranjang, ya, bukan di ranjangnya, itu bisa. Tapi kalau di ranjang nggak bisa. Bahkan untuk nengok, ya, suami istri saling bertengokan gini tidak bisa. Seolah-olah ada dinding tebal, ya, yang menghalangi mereka berdua. Ya. Maka kalau terjadi kejadian semacam ini, dia harus diruqyah di mana? Di ranjangnya, ya. Bisa dengan cara seperti itu, ya, atau paling tidak dia nggak jauh dari ranjangnya itu, ya. Bisa kita pukul ranjangnya itu, ya. Bacakan ayat kursi atau ayat-ayat Al-Quran lainnya, ya. Pukulkan ranjang itu, ya. Terutama ketika posisi seseorang tidur itu dia menghadap kemana, gitu ya. Oh, saya misalkan tidak bisa menghadap ke kiri. Ini misalkan suaminya tidak bisa menghadap ke istrinya. Begitu juga istri tidak bisa menghadap ke kanan, gitu ya. Bisa dipukul bagian ini misalkan kasur, ya, bagian kepala, ya, pukul daerah situ, ya. Sambil membaca ayat kursi atau bisa membaca adzan. Akhirnya apa? Pasien itu ternyata kesakitan, muntah-muntah, ya. Ya. Dan memang di dalam hadis, ya, saya lupa bunyi hadisnya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya ketika hendak tidur, ya, kita harus harus istilahnya itu membersihkan tempat tidur kita terlebih dahulu, ya. Kalau yang biasanya pakai sapu lidi, ya, disapu, ya, dengan sapu lidi itu, ya, dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jazakallah khairan. Sudah masuk waktu adzan, silahkan muadzin mengumandangkan adzan. Baik, kita lanjutkan.
Tadi kita bercerita tentang pasangan suami istri ya, pasutri yang sedang mengalami gangguan ketika hendak melakukan hubungan badan ya. Ketika seseorang mengalami hanya di tempat tidurnya saja, sedangkan apabila pindah atau dilakukan di selain tempat tidurnya dan dia tidak mengalami masalah, maka itu bisa jadi memang keranjangnya yang bermasalah ya, kasurnya yang bermasalah, spring bednya yang bermasalah. Jadi harus diruqyah spring bednya itu ya. Maka dalam hadis disebutkan juga yang intinya ya, pada saat hendak tidur Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya kita wudu terlebih dahulu ya. Dan ternyata ini berdasarkan pengalaman ya, mantan dukun. Ketika dulu menjadi dukun, dia paling susah untuk menyantet, mengguna-guna orang yang selalu menjaga wudunya ya. Ternyata apa yang diajarkan Rasulullah SAW kalau kita amalkan, sesungguhnya itu adalah bentuk keamanan buat diri kita ya. Betapa mahalnya keamanan itu sekarang ya. Karena ingin aman, banyak orang yang nyewa bodyguard ya, keluar duit banyak. Nah, kalau kita ingin aman, cukup kita membaca isti'adzah ya, membaca isti'adzah supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama wudu, kemudian yang kedua adalah membaca muawwidzat, membaca Al-Falaq, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq serta An-Nas, kemudian ditiupkan ke dua telapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan ya, dilakukan 3 kali. Ini memang secara nyata ya, tidak ada bedanya orang yang tidak melakukan itu dengan orang yang melakukannya. Tetapi ini di alam jin luar biasa sekali ya. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lalu ditiupkan di kedua telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh badan, ternyata mampu membentengi diri seseorang dari apa? Pengaruh-pengaruh gangguan jin ya. Terutama kalau di rumah sering ada orang yang melempar atap kita malam hari, terutama itu biasanya tanda-tanda sihir ya. Atau kadang lemparannya itu bisa masuk ke dalam rumah ya, seperti bunyi ledakan, mercon atau bom, duer ya. Itu biasanya indikasi kuat orang itu kena santet atau orang itu disantet ya. Maka apabila dia telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebelum tidurnya, maka dia akan selamat ya. Nah, ini ada pengalaman. Apa bedanya teluh, tenung, santet, guna-guna ya. Kalau teluh itu adalah unsur bernyawa seperti manusia ya. Orang kalau mau neluh itu pasti pakai medianya apa? Manusia. Bayi atau binatang, ikan gitu ya, biawak. Seperti yang pernah kita ceritakan, ada seorang pemuda Arab ya disantet ya, itu namanya diteluh ya, dengan media biawak ya. Jadi fotonya dimasukkan di dalam mulut biawak itu ditutup rapat-rapat, diikat gitu, kemudian dimasukkan di sebuah tempat yang kecil, tidak diberi makan, dibiarkan begitu saja. Akhirnya sihirnya berpengaruh kepada si pemuda Arab itu. Akhirnya pemuda Arab itu juga tidak ada hasrat untuk makan, tidak ada hasrat untuk minum. Pokoknya sama sekali tidak ingin makan dan minum. Akhirnya apa? Membuat dirinya mati ya. Ada juga yang menggunakan bayi ya, dengan cara menculik bayi kemudian membunuhnya. Ini supaya apa? Efeknya luar biasa ya. Ini efeknya, kalau teluh efeknya adalah rasa sakit berpindah-pindah di tubuh, ada benjolan, bergerak-gerak, gatal-gatal, rontok ya, rontok rambutnya, kemudian bau di badan, kemudian di rumah juga ada bau-bau wangi, kadang bau apa namanya, bau tidak enak gitu ya, dan mimisan ya, itu juga termasuk ya tanda-tandanya. Kemudian kalau tenung, unsur benda mati ya, bisa barang atau hewan ya. Kalau hewan itu dari bulunya, kulitnya, kukunya, tulangnya, tanduknya, bisa juga telurnya ya, itu biasanya pakai tenung ya. Makanya banyak dukun menggunakan media-media apa namanya, telur
untuk mengungkap ini ada tenungnya apa enggak, ya. Maka efeknya rasa sakit tidak jauh beda dengan efek teluh. Ditambah lagi sering pingsan, sebentar-bentar sehat, tidak lama kemudian sakit. Ya. Kemudian kalau santet medianya adalah benda mati seperti benang, kain, ya, seperti kain mori, ya. Dan sihir yang paling tinggi, ya, yang terkenal di Indonesia itu kalau orang bisa menghisap ilernya orang yang sedang sakaratul maut. Ya, kadang dia sengaja membunuh orang itu dengan cara mencekiknya atau menggantungnya supaya supaya keluar liurnya gitu, ya. Supaya keluar ludahnya itu, ya. Kalau dicekik atau di itu kan pasti melet, ya. Nah itu, ketika dia sakarat itu diisep itu, nauzubillah min dzalik, ya. Nah orang yang seperti itu, ya, magicnya termasuk magic yang ampuh, ya. Ini berdasarkan pengalaman orang yang berpengalaman di dunia itu, ya. Sampai kertas diremet-remet itu bisa jadi uang, gitu, ya. Ya, jadi magicnya sampai seperti itu. Ya. Medianya bisa jarum, beling, batu, bunga, kemenyan, dupa, jerami, dibuat boneka. Nah, itu santet modelnya. Efeknya rasa sakit pada anggota tubuh tertentu, lokal atau setempat. Suasana rumah gerah, antar teman, keluarga sering berselisih paham, saling tuduh menuduh dan lain sebagainya. Kemudian kalau guna-guna, ini unsurnya melalui makanan, ya, makanan, minuman, pakaian, alat komunikasi. Ya, ini ada kawan kita yang kena guna-guna itu lantaran lantaran menggunakan handphone, ya. Pertama dia dapat telepon tidak tahu dari seorang perempuan, gitu, ya. Karena dia iseng, ini siapa? Loh, masa kamu nggak tahu ini siapa? Gitu, diisengin, gitu loh. Ternyata setelah itu dia penasaran, ya, disantetlah orang ini, ya. Ikhwan kita ini disantet. Jadi kemana-mana selalu melihat ular, gitu, ya. Kemana-mana selalu melihat ular. Di mobilnya ada ular tiba-tiba, selalu begitu, ya. Setelah kasus itu, tidak lama dari kasus itu, setelah itu diganti, ya, nomor teleponnya diganti, sudah sama sekali tidak. Ya, ini hati-hati, ya. Dia bisa menggunakan frekuensi, ya. Bisa juga kendaraan atau komputer, ya. Jadi ketika mengakses webnya dukun, gitu, ya, atau orang-orang supranatural, ya, ketika itu langsung bengong dia, ya. Seolah-olah ada semut-semut yang menjalar di sekujur badannya, ya. Nah, ini guna-guna. Efeknya adalah rasa sakit merata, susah makan, susah minum, susah tidur, ya, susah kencing, ya, kemudian sakit berkepanjangan, mimpi buruk, stroke, gila, anggota tubuh terlipat, ya. Tahu, ya, anggota tubuh terlipat, ya. Jadi kalau pengen bangun susah, gitu, pengennya dilipat terus. Buta tapi tidak permanen, ya, itu guna-guna. Nah, ini indikatornya, indikator teluhnya. Serangan teridentifikasi berasal dari jarak jauh, ya. Jadi kalau yang tenung, ya, indikatornya serangan teridentifikasi dari jarak yang jauh, juga sama. Dan macam-macam, ya, indikatornya satu dengan yang lainnya macam-macam. Tetapi semua itu, ya, selalu menggunakan media sama dengan santet, guna-guna, gendam, itu sama, ya. One heart, satu hati, ya. Ya. Pada 2 pekan yang lalu, ya, kita sudah membahas masalah ain, ya. Itu juga bisa jadi, ya, seseorang setelah digali, ya, kena gangguan-gangguan seperti gangguan jin, gangguan sihir, ya. Setelah diteliti di rumahnya ternyata tidak ada jimat yang ditanam atau apapun benda-benda mistik yang ditanam. Kemudian diruqyah berkali-kali juga tidak kunjung sembuh, maka ada kemungkinannya dia terkena ain, ya. Kemarin kita sudah jelaskan. Maka segala hal harus digali informasinya supaya akar permasalahannya ini bisa diketahui, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan supaya kita membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ya, ketika malam hari sebelum tidur, ya. Kemudian dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang dengan tiga
3 ikatan. Setan mengikat buhulnya itu, ya, ikatannya itu sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya, lalu dikatakan kepadanya kamu akan melewati malam ini dengan sangat nyenyak, gitu ya. Sehingga tujuannya supaya dia terlenakan dari bangun malam. Maka ketiga ikatan itu tidak akan lepas kecuali apabila dia terbangun, ya, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu satu ikatan akan lepas. Jika kemudian dia berwudu, maka ikatan yang kedua akan lepas, dan apabila dia menjalankan sholat, maka ikatan yang ketiga akan lepas. Maka kita sebagai orang tua, ya, atau kakak bagi adik-adiknya harus mengajarkan juga, ya, mendakwai juga mereka dengan cara-cara yang islami, ya. Artinya selalu nasihat-nasihat yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak, bangun nak. Ikatan setannya harus diputuskan dengan cara wudu. Bangun. Kamu kalau nggak bangun, ikatan itu akan terus mengikat dirimu sehingga kamu malas dan lain sebagainya. Ya, bisa dengan cara dibangunkan, bisa cara dengan digendong sambil dinasihati seperti itu. Ya, jangan bangun, sholat. Gitu. Itu nanti dia bisa tidur lagi. Ya. Tapi kalau langsung disambungkan, dikaitkan dengan gangguan jin dan kita harus minta perlindungan kepada Allah, itu efeknya beda. Nak, ya, tentunya kita sebelumnya juga harus memberitahu bahwa setiap orang yang tidur, ya, setan selalu menyiapkan 3 ikatan pada dirinya, ya. Jadi bisa kita nasihatkan anak kita atau istri kita dan adik-adik kita dengan nasihat seperti itu. Selanjutnya, ketika hendak masuk WC, ini juga harus membaca doa. Ketika keluar WC juga harus membaca doa, ya. Kebanyakan, ya, ini bukan kebanyakan, ya, ada suatu kejadian, ya, di mana setan itu sering bermain-main di pusaran air, ya, sering main-main di pusaran air, ya. Ada yang mau praktek, kalau ada pusaran air itu, ya, masuk aja ke kamar mandi, ya. Nanti kalau misal ada gangguan, ya, tanggung sendiri, ya. Nah, itu biasanya mereka ada di pusaran-pusaran air itu, ya, kalau di kamar mandi itu, ya. Ada pernah seorang ikhwan yang dia kena gangguan jin itu, ya. Dia tidak bisa gerak kakinya ini, melangkah nggak bisa gerak, ya. Karena apa? Setelah masuk kamar mandi tadi, ya, dan dia tidak membaca doa. Nah, ini sebetulnya sebelum diruqyah, ya, bisa dilepaskan ikatan setannya itu dengan cara apa? Keset. Ya, jadi ada keset di depan kamar mandi, dia harus bersihkan kakinya, telapaknya itu, ya. Karena apa? Telapaknya itulah yang digunakan untuk nginjak setan, ya, jejaknya setan itu dihapus. Seperti tadi ketika kita hendak tidur, ya, a'udzubillah minasyaitonirrajim, kasurnya ya, supaya jejak-jejak setan itu tidak ada. Nah, ya, karena setan itu sangat lihai mengenali jejak manusia. Dalam surat Al-Falaq, nah, kalau kita kaji bersama menarik sekali, ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan dukun, ya, dukun perempuan yang meniupkan pada buhulnya. Jadi buhul itu adalah media sihir yang biasanya dimiliki oleh si korban, bisa berupa fotonya, rambutnya dan sebagainya. Jadi foto itu bisa menghantarkan pengaruh sihirnya ke orang yang bersangkutan. Setan mampu mengenali jejak orang itu dimanapun dia berada, ya. Mau di ujung kulon, ya, mau di seberang lautan, bisa. Yang kata orang kalau udah nyebrang nggak bakal kena, kalau sudah hijrah nggak bakal kena. Siapa tahu seperti itu, ya. Siapa bilang seperti itu, ya. Emang jin tidak bisa terbang, ya, bisa terbang dia, ya. Makanya jin juga menggunakan jejak. Nah, jejaknya itu bisa kita gunakan apa? Untuk ruqyah, ya. Nanti bisa dipraktekkan, ya, ketika ada orang yang terkena gangguan jin, misalkan selalu melihat penampakan di rumahnya, orangnya itu dihadirkan. Kamu lihat di mana? Saya lihat di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, disemprot itu. Di daerah yang dia melihat penampakan itu, semprot di situ. Setannya nanti akan kepanasan dan setannya akan keluar. Ya, itu cara yang efektif, ya. Kalau meruqyah rumah, itu caranya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita membabi kita Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar gitu, ya.
itu boleh-boleh saja. Tapi kalau ada orang yang sudah pernah terganggu ya di dalam rumah itu, bisa menggunakan cara seperti itu. Misalkan pembantunya selalu diliatin terus, selalu diteror, pembantunya itu diruqyah sekalian, rumahnya itu diruqyah. Caranya dia saksi mata kan, di mana jejak-jejak setan itu, ibaratnya seperti itu. Saya lihat penampakan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semprotkan air ruqyah di situ, ya. Setannya akan ngacir itu. Meskipun itu hanya pernah dijadikan pijakan oleh setan gitu ya. Setan pernah melakukan penampakan di sana ya. Ternyata itu efektif ya. Ada yang pernah melihat di sini? Bisa kita survei rumahnya, kita buktikan nanti ya. Baik. Nah, ternyata kalau kita gali ya, doa mau masuk WC dan doa ketika keluar WC ya, ternyata ini efeknya luar biasa. Ketika seseorang lupa ya masuk ke dalam WC tidak membaca doa, maka setan akan berpotensi untuk mengganggu dia. Jadi setelah keluar WC ya, bisa saja tingkah lakunya itu kayak tingkah laku setan. Buang sampah sembarangan. Udah jelas tingkah laku setan ya. Ngambil barang pakai kaki, tingkah laku setan ya. Nanti di luar rumah jahilin orang, tingkah laku setan. Bisa jadi itu berawal dari apa? Dari gangguan setan yang ada di kamar mandi ya. Hingga dia ingin tidur kembali selalu disertai apa? Setan yang ada di kamar mandi ya. Bisa jadi demikian. Selanjutnya yang terakhir ya, sebelum makan dan sesudah makan ya. Ini ketika dukun ingin menjebak ya korbannya, maka biasanya dengan cara memberikan makanan, minuman yang sudah dibaca-bacakan mantra. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan supaya kita ini membaca asma Allah ya ketika sebelum makan. Kalau ternyata kita lupa dan kita masih makan, maka cukup mengucapkan apa? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu ya. Maka dengan seperti itu setan itu akan memuntahkan makanannya. Kemudian berdoa ketika hendak berjima, hubungan badan ya. Ini banyak kalau dilihat umat Islam mayoritas KTP-nya Islam semuanya, tapi kalau berhubungan badan tidak pakai doa gitu ya. Katanya muslim, tapi muslim kok tidak pakai baca doa, lupa gitu ya. Boleh nggak membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu? Setannya minggat ya. Ya cukup membaca apa? Astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu membaca doanya ya, sebelum selesai hajatnya. Ya mudah-mudahan masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang lebih parah kalau misalkan ini tidak terjadi hubungan badan ya. Suami tidur di sampingnya, istri mimpi berhubungan badan dengan suami. Nah, ini hati-hati ya. Atau hubungan badan dengan orang lain, hati-hati ya. Imma dipelet, bisa jadi dipelet ya, kena pelet orang. Bisa jadi dia disenangi oleh setan. Ya, yang lebih parah itu ya dua-duanya itu, ya. Disenangi oleh setan. Ini biasanya efeknya apa? Dia ini kalau melihat suaminya kelihatannya tidak menarik, mungkin tua bangka gitu ya. Begitu juga suami melihat dia jelek sekali, tampilannya tua bangka gitu ya. Dan itu memang sengaja setan ingin memiliki si wanita itu ya. Setan ingin memiliki si wanita itu dengan cara apa? Menjauhkan dirinya dengan suaminya atau suami dari dirinya, dan suka menimbulkan konflik-konflik ya. Ini biasanya gejalanya seperti itu. Saya gitu ya, saya misalkan suka mimpi gitu ya, atau tidur di suatu tempat kemudian mimpinya basah terus. Nah, ini hati-hati, jangan malah kesenangan, wah tidur di situ gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Ada pegawai pom bensin itu ya, setiap tidur di gudangnya mesti mimpi basah, ganti orang mimpi basah juga gitu ya. Ya, yang bikin terheran-heran, orang itu ternyata menikmati gitu ya. Besok lagi dia lebih pertama kali tidur di situ. Nauzubillah min dzalik. Ya.
Nah, itu biasanya kalau belum nikah susah nikahnya itu. Karena setan itu menghalangi dia. Ya. Jadi kalau udah mau ta'aruf, wah nggak laku terus, ya. Mau ta'aruf nggak jadi terus. Itu ulah siapa? Ulah setan yang menyukai dia. Ya, makanya Syekh Wahid Abdus Salam Bali mengingatkan supaya orang yang hendak menikah ya selalu beristiadah, ya, banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ketika memilih pasangannya itu tidak gegabah, ya. Tidak asal-asalan, ya. Supaya terhindar dari gangguan setan, ya. Ya, paling tidak ada belasan, ya, langkah-langkah bagaimana supaya pasangan pengantin baru ini tidak diganggu oleh setan, ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau ingin ta'aruf detail, pernah nggak mimpi? Nah, kalau mau dijawab sama akhwatnya, ya, mimpi berhubungan badan gitu, ya. Pernah. Oh ya udah, jazakumullah, jazakillah. Oh, besoknya nggak jadi. Ya. Harusnya bagaimana sikap kita? Diselamatkan atau dibiarkan? Ya. Istikharah, ya. Kalau kita mumet, nggak bisa mikir, nggak bisa milih, istikharah, ya. Kasihan juga kan? Kalau 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna dibiarkan, ya, diemplok sama setan, ya. Ini harus diselamatkan, ya. Tapi paling tidak bisa dijadikan pertimbangan kita, ya. Memang tidak mudah kalau misalkan salah satu anggota keluarga kita diganggu oleh setan, ya. Tidak mudah mensikapinya, tidak mudah kita bisa sabar menghadapi ujian-ujian itu, ya. Ini ada seorang dai yang melalang buana, tapi ternyata istrinya diganggu setan dan dia tidak ngeh. Jadi istrinya bercadar tapi melalang buana kemana-mana, gitu, ya, tanpa izin suaminya dan lain sebagainya, sukanya berbohong dan lain sebagainya. Nah, maka ini yang harus diwaspadai, ya. Kita harus memperhatikan betul-betul sunnah Rasulullah SAW dan melaksanakan sekecil apapun sunnah itu sehingga bisa dilaksanakan atau diamalkan oleh keluarga kita, ya. Jadi sekali lagi, ketika hendak berhubungan badan itu harus membaca doa. Kalau sudah ternyata mimpi, gitu, ya, sudah terlanjur mimpi, itu bagaimana, ya? Tetap kalau mimpinya adalah berhubungan badan, tetap harus berdoa. Allahumma jannibna syaiton, ya. Bagaimana doanya? Nah, setelah itu maka setan itu akan ngacir, ini benar-benar suaminya atau enggak, gitu, ya. Kalau dia ternyata setan, dia ngacir itu, ya, dia akan lari, ya. Tetap, ya. Jadi kalau sejak awal memang dibina, ya, ditanamkan nilai-nilai Islam, maka ketika dia mimpi pun terus terbawa, ya, imannya itu akan menjaganya biidznillah taala. Barakallahu fikum. Demikian saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan kita jalani ini terbebas dari cengkraman-cengkraman setan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.